If not from the sky, then from where? Jika teman-teman baru menonton bagian pertama, maka teman-teman akan mengetahui bahwa banjir Nabi Nuh ini tidak mungkin akan terjadi hanya jika mengandalkan air dari atmosfer saja. Nah, tidak mungkin secara fisika, tidak mungkin secara matematika, dan tidak mungkin secara termodinamika. Nah, maka pertanyaan mendesak muncul. Dari mana air itu berasal? Jika bukan dari langit, maka dari mana lagi? Nah, jawabannya yang saya temukan, teman-teman, ini akan mengubah cara teman-teman memandang planet bumi ini selamanya. Ada samudra lain di bumi, sebuah samudra yang lebih besar daripada semua laut yang ada. Dan samudra itu, teman-teman, ada di dalam perut bumi. Yuk teman-teman semua, mari kita lanjutkan pembahasan kita mengenai banjir Nabi Nuh versus dengan banjir yang terjadi di masa modern sekarang ini. Kita akan coba jelaskan kepada teman-teman semua, ternyata di dalam perut bumi terdapat lapisan air yang itu memungkinkan banjir Nuh terjadi. Kita akan coba jelaskan kepada teman-teman semua berbagai macam teori mengenai lapisan air ini dan berbagai macam temuan dan bukti ilmiah yang telah ditemukan oleh para ilmuwan. Yuk, teman-teman, mari kita mulai. You must learn to see. What exactly are you proposing? It's showtime. Here we go! Howard, are you sure you can fly this? Are you kidding? I'm a duck. I was born to fly. Strap in. Oh, move over! Oke, teman-teman, teori pertama tentang sumber air tersebut yaitu hidroplet teori, ya. Seorang ilmuwan hidrologi yang bernama Walt Brown ini mengajukan hipotesis yang cukup sangat radikal, teman-teman. Sebelum banjir, ya, kata ilmuwan tersebut, ada reservoir air yang super kritis yang terperangkap di bawah kerak bumi. Ini berada pada kedalaman sekitar 10-10 mil di bawah permukaan. Tekanan menumpuk selama jutaan tahun, lalu pada satu saat yang kritis, ini ya, keraknya itu pecah. Sehingga ini mengakibatkan air menyembur dengan kecepatan supersonik ke atmosfer. Sebagian lolos ke luar angkasa, ya, mungkin menjadi komet dan asteroid. Sebagian jatuh kembali sebagai hujan yang deras, ya, yang benar-benar menakjubkan. Nah, peristiwa ini, teman-teman, menciptakan retakan raksasa di kerak bumi. Retakan yang kini menjadi punggung tengah samudra atau Middle Ocean Ridge. Nah, mekanisme dari hidroplet ini, teman-teman, jadi teori ini mencoba menjawab pertanyaan penting. Dari mana air berasal jika bukan dari atmosfer? Ya, jawabannya dari bawah tanah atau subterestrial. Ini merupakan insight kunci dari teori hidroplet tadi. Tetapi ada problem fisika yang sangat besar, yaitu kerak bumi tidak akan mampu menahan rongga berisi air sebesar itu, ya. Tekanan litostatik akan meruntuhkan struktur itu dan ya dari dulu mungkin akan menghancurkan permukaan bumi. Ya, kerak bumi tidak akan mampu menahan rongga berisi air sebesar tersebut. Dan ini tidak ada bukti fisik dan konkret mengenai reservoir semacam itu, ya, di kedalaman yang diprediksi oleh teori tersebut. Nah, teman-teman, walaupun secara teori, tetapi ini tetap penting karena ini mengidentifikasi sumber yang bukan dari atmosfer. Jadi, hidroplet teori menunjukkan bahwa mekanisme internal ini bisa menyebabkan banjir bandang. Banjir yang sangat besar, banjir yang sampai menenggelamkan seluruh permukaan bumi sampai ke ujung
ujung-ujung gunung. Oke, selanjutnya teman-teman ya adalah alternatif teori yang lebih meyakinkan secara ilmiah, yaitu mantle water theory. Di tahun 2014 ya, seorang ilmuwan hidrolog juga yaitu Steve Jacobson dari Northwestern University dan timnya ini menemukan sesuatu yang mengubah segalanya, yaitu penemuan ringwoodite ya. Ini merupakan mineral yang berada di zona transisi mantle pada kedalaman 410 hingga 600 km di bawah permukaan bumi. Nah, mineral ini tidak kering ya. Dia menyimpan air dalam struktur kristalnya. Dan ya tentunya bukan air cair yang mengalir. Tetapi, teman-teman, air yang tertanam dalam struktur kristal itu sebagai ion hidroksil ya, atau dalam ilmu kimia disebut dengan OH-. Nah, jumlahnya ternyata berdasarkan eksplorasi Jacobson ini menunjukkan 1 hingga 3 miliar kilometer kubik. Wow, itu kan setara dengan semua lautan di permukaan bumi yang ada sekarang dikali 3. Tetapi ini memang ada perbedaan signifikan dari hydroplate teori tadi. Dalam kondisi geologis normal, air kan dilepaskan secara perlahan ya, melalui mekanisme vulkanis ya, melalui hydrothermal vent, ataupun mungkin melalui mekanisme geyser dan hot spring. Dan ini terjadi selama jutaan tahun. Nah, ini adalah bagian dari siklus hidroplanet yang normal. Jadi, air dari mantel keluar ke permukaan air ini kan mendingin, air mengalir ke lautan, lalu menguap, uap masuk ke atmosfer, turun hujan, lalu air meresap ke dalam permukaan tanah, dan siklus ini terus berlanjut. Tetapi ya, di sini letak yang intergoingnya. Bagaimana jika dalam kondisi geologis tertentu pelepasan air mineral ini tidak normal ya? Bagaimana jika pelepasan air ini dari kristal tadi terjadi dengan cepat dan ya sangat cepat dalam hitungan hari atau minggu bukan jutaan tahun? Itulah yang kita coba jawab dalam investigasi kita kali ini. Di buku yang saya buat yang berjudul Migrasi dari Monolit ke Microservice yang saya buat 3 tahun lalu ya, di zaman sebelum COVID, bahkan zaman belum AI, saya telah memiliki pengalaman 5 kali migrasi dari monolit ke microservice. Dan di proses-proses itu juga saya mengetahui tantangan, cara terbaik, dan bagaimana caranya kita melakukan migrasi yang baik, yang memberikan impact, baik itu untuk organisasi ataupun untuk softwarenya itu sendiri. Teman-teman, berikut adalah buku pertama saya kira di Indonesia yang menjelaskan mengenai microservice secara mendalam dan berdasarkan pengalaman. Saya membuatnya menjadi 3 jilid, yang rilis pertama ini adalah jilid pertama. Yuk teman-teman, apabila ada teman-teman yang memerlukan guidance atau arahan bagaimana melakukan migrasi dari monolit ke microservice yang benar, silakan teman-teman dapat mendapatkan buku ini yang saya cantumkan linknya di bio. Oke, disinilah teman-teman terdapat konvergensi yang menarik dan cukup sangat penting. Baik hydroplate teori maupun mantle water teori, keduanya kan setuju pada satu hal yang fundamental. Air berasal dari bawah bumi, ya, dari dalam planet, dari sumber yang bukan atmosfer. Memang detail mekanismenya berbeda, ya. Kalau hydroplate ini reservoir terjebak di bawah kerak, ya, pecah, eksplosif. Lalu di mantle ini air ada dalam ringwoodite, dilepaskan via transisi yang cepat naik ke permukaan. Nah, tetapi teman-teman, walaupun ini berbeda, core mekanismenya kan sama ya, air dari dalam.
Dan ini sangat penting. Kenapa? Karena kalau kita ngelihat kembali istilah dalam Al-Quran, tanur, open yang memancar. Open adalah tempat di mana panas intens hadir. Open adalah tempat dari mana air panas keluar. Dan istilah Alkitab disebutkan sebagai fountains of the deep. Maka ya, mata air itu ada dari kedalaman planet, ya. Keduanya menunjuk langsung ke air internal, air dari dalam bumi. Apakah itu hidroflat dengan air superkritis yang meledak, atau apakah itu mantel dengan ring woodite yang melepas diri? Detailnya berbeda, tapi observasi inti airnya sama, yaitu air panas dari dalam perut bumi. Dan itulah yang paling penting untuk pemahaman kita. Nah, sekarang teman-teman mari kita keluar dari spekulasi tentang mekanisme global tadi ya. Ini saya sebut spekulasi, kita berbicara secara sains ya, bukan berbicara secara narasi, literasi dari agama, baik itu Al-Quran ataupun dari Alkitab. Jadi kita coba keluar dari spekulasi yang dinyatakan oleh sains. Nah, kita masuk ke bukti konkret dari peristiwa regional yang terbukti secara geologis. Artinya kita lihat ada beberapa temuan arkeologi mengenai banjir yang sangat besar. Tetapi ini sepertinya hanya terjadi secara regional ya. Jadi hanya terjadi pada lokasi-lokasi tertentu gitu. Nah, ini sebuah banjir yang nyata dan masif terjadi di dunia nyata. Timeline-nya ini sekitar 20.000 tahun yang lalu pada puncak zaman es terakhir. Nah, kondisi waktu itu lautan lebih rendah sekitar 120 meter dari level kita saat ini. Lalu es yang tebal-tebal yang menutupi seperti daerah Skandinavia, Kanada, sebagian Eropa dan Siberia. Nah, air yang seharusnya ada di lautan ini terkunci di dalam es. Nah, kemudian planet mulai menghangat gitu ya. Dan secara perlahan tetapi pasti es-es tadi mencair sehingga lapisan es di kutub ini menyusut, lalu glasternya surut. Air yang tadinya terkunci dalam es tersebut mengalir kembali ke lautan. Dampaknya ya berarti permukaan laut naik meter demi meter, dekade demi dekade, abad demi abad, itu airnya semakin naik. Artinya permukaan lautnya semakin tinggi. Selama 10.000 tahun, permukaan laut ini naik setinggi 120 meter. Laju diperkirakan sepaling lambat-lambatnya ya sekitar berdasarkan temuan para ilmuwan ya sekitar 1,2 cm per tahun rata-rata. Tetapi ini berkelanjutan dan tidak terbendung. Lalu ada sebuah kondisi di sebelah timur pada lokasi yang sama ya, pada lokasi yang sama sekali berbeda dengan cerita banjir global, terdapat danau yang disebut Laut Hitam. Nah, pada saat itu Laut Hitam itu bukan laut tetapi merupakan danau air tawar yang tenang dan terisolasi. Dikelilingi oleh pegunungan dan stepa, tidak terhubung langsung ke lautan. Nah, danau ini dipisahkan oleh sebuah selat yang namanya Selat Bosporus dari Laut Mediterania. Dan Laut Mediteranianya karena tadi ya es mencair ini ketinggiannya terus meningkat, level airnya terus naik selama 10.000 tahun. Nah, lalu si danau ini kan terhalang oleh Selat Bosporus tadi ya, penghalang alami. Dan Selat Bosporus ini berfungsi sebagai bendungan alami yang dibentuk oleh geografi. Ya, tetapi ini tipis, rapuh, dan cukup untuk mempertahankan perbedaan level air selama ribuan tahun. Jadi ketika belum sampai tinggi tertentu, ya si Selat Bosporus ini menjadi benteng dari air laut tidak masuk ke danau atau tidak masuk ke daratan. Dan ya perbedaannya ini bisa mencapai 100 meter plus gitu ya. Nah,
ketidakseimbangan besar ini tidak bisa bertahan selamanya. Kenapa? Karena kan air lautnya itu selama puluhan tahun naik gitu ya. Bahkan pada satu titik, tadi kalau perbedaannya yang aman itu 100 meter, ternyata karena esnya terus mencair, ini mencapai level 120 meter. Alhasil bendungan tadi, Selat Bosporus tadi terlewati. Jadi hukum hidrolika kan menyatakan air akan selalu mencari keseimbangan level. Jadi kalau sudah melampaui 100 tadi, berarti airnya akan masuk ke daratan. Dan itulah terjadi banjir bandang dari laut ke daratan. The Bosporus Strait became a torrent as the rising Mediterranean violently carved its way into the lower. Sebelum kamu pergi, ayo dong pencet tombol subscribe itu. Lucu banget kalau kamu pinter tapi gak klik. Terus follow juga ya dan nyalain loncengnya